Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tang Xinying menyaksikan formasi pedang dengan gugup dan cemas. Dalam hatinya, meskipun dia ditolak oleh Tan Yun karena dia sudah memiliki master, ketika dia ingin menerima Tan Yun sebagai muridnya, dia masih menyukai Tan Yun di dalam hatinya. Di sisi lain, wajah penatua keempat Lu Yi suram dan menakutkan, dan banyak kemarahan berkecamuk di dadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun akan sangat menakutkan. Pada saat ini, 5 murid yang baru saja selamat dari pembantaian Tan Yun berhenti di luar formasi pedang dengan gemetar, terengah-engah. Kelima orang itu memandangi mayat-mayat di seluruh tanah dengan ekspresi datar, mengerikan. Tan Yun benar-benar mengerikan, ucap dari murid itu. Pada saat ini, Hou Ye, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun berada di formasi pedang pembantaian Hongmeng. 6 orang ini berada di ruang kacau, menatap Tan Yun yang berdiri di langit. 5 saudara junior. Formasi ini benar-benar memungkinkan Tan Yun untuk mendapatkan kemampuan untuk terbang melintasi langit. Ini tidak mudah. Kita tidak bisa meremehkan musuh, gunakan kekuatan terkuat kalian untuk melawannya dengan cepat, kalau tidak, bahkan jika kita membunuhnya, kita akan dikabarkan bahwa kita berenam hanya membunuhnya saja, itu akan memakan waktu lama, bagaimana kita bisa berdiri di Xianmen di masa depan, ucap dari Hou Ye. Kakak senior Hou berkata sangat benar, ucap dari 5 murid lainnya. Teras waktu, ucap dari Tan Yun. Di langit yang kacau, kekuatan waktu bergulir dan berkumpul menjadi semburan ruang waktu dengan diameter 3000 kaki, dengan ruang bergetar, seperti air terjun transparan, jatuh dari langit, langsung membombardir 6 orang. Berdasarkan ranah Tan Yun, kekuatan waktu telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 11 kali, dan dengan berkah dari pedang terbang berkualitas tinggi 11 tangan, kekuatannya telah meningkat menjadi 18 kali. Ah, Tan Yun, mengapa kekuatan waktumu 10 kali lebih tinggi daripada seorang kultivator tingkat ketiga di alam pemurnian jiwa, ucap dari Cheng Gu ditutupi dengan garis darah seperti jaring laba-laba di wajah dan tubuhnya di dalam arus waktu. Begitu Cheng Gu memadatkan tirai cahaya kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh, tirai cahaya meledak dengan keras. Ah, kenapa kekuatan waktumu begitu kuat, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, 5 di antaranya, hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan di bawah penghancuran arus waktu. Kelima orang itu mengerikan untuk dilihat, karena mereka hanya orang-orang biasa-biasa saja di antara murid tingkat 9 dari alam pemurnian alam jiwa, sehingga mereka tidak dapat bersaing tanpa cedera, ketika terkena kekuatan pemusnahan aliran waktu. Di sisi lain, di Hou Ye, yang memiliki kekuatan untuk menantang level, hanya sedikit garis darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 5 lainnya. Tapi dia masih ketakutan. 5 saudara junior, serang dia, ucap dari Hou Ye. Serang, serang. Kondensasi bila angin, pusaran angin bila angin berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dia berdiri di atas pusaran air bila angin, naik ke langit melawan arus waktu, bergegas keluar dari arus waktu, dan mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun. Setiap kali Hou Ye mengayunkan pedang, ada sinar pedang bertenaga angin 200 kaki bersamap dengan deru angin, menyerang kepala Tan Yun dengan keras. Di mana cahaya pedang lewat, ruang itu dengan cepat runtuh. Api mengerikan berkumpul di pedang, dan ribuan pedang dikirim untuk menghancurkan langit. Cheng Gu dengan atribut api, meraung dan mengguncang kehampaan yang kacau. Segera, nyala api raksasa setinggi 100 meter menggulung dari tubuhnya. Cheng Gu menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari arus waktu, dan tangan kanannya memiliki atribut api. Pedang terbang harta karun atribut api kelas atas, sering menari dalam kehampaan, dan sinar pedang kekuatan api yang panjangnya mencapai 100 meter berubah dari langit di atas kepalanya, seperti hutan pedang api yang besar dan melayang di udara.
Bunuh, ucap Daru Chenggu. Chenggu Lihe, mengirim ribuan pedang secara bersamaan, menebas ke arah Tan Yun, menyebabkan retakan ruang gelap muncul di kehampaan yang kacau, dan situasinya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Chang Zijian, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut guntur, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut air, menginjak pedang terbang, dan terbang keluar dari arus waktu yang dipenuhi memar, dan mereka juga menyerang Tan Yun. Setelah Hou Ye bergegas keluar dari arus waktu, dia berdiri di atas pedang terbang, memegang tombak Fang Tianhua, seperti elang yang memburu mangsa, menatap Tan Yun. Jika Tan Yun lolos dari serangan Wang Ji, Chang Zijian, Chenggu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, dia akan memberikan pukulan fatal. Gelombang luar angkasa, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun tajam, dan kekuatan spiritual emas melingkar di sekelilingnya seperti potongan ular piton emas. Tiba-tiba, suara gelombang pasang datang dari kedalaman kehampaan yang kacau di belakangnya. Pada saat berikutnya, gelombang mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan ruang melonjak dari kedalaman kekacauan, menelan Tan Yun dalam sekejap, dan menelan kekuatan angin dan kekuatan api dari depan. Pada saat yang sama, Wang Ji, Chenggu, Chang Zijian, Peng Wanchuan, dan Yue Buku juga tenggelam. Segera, Wang Ji menggunakan lusinan sinar pedang tenaga angin hingga panjang 200 meter, yang menyusut dengan cepat dalam gelombang ruang, tetapi kecepatan sinar pedang yang menebas ke arah Tan Yun tidak terpengaruh. Ketika lusinan sinar pedang tenaga angin 200 kaki menyusut hingga 30 kaki, mereka mencekik ke arah Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun, dan kemudian Tan Yun naik ke udara, dan meskipun Tan Yun lolos dari kematian, kakinya terluka dan lukanya memperlihatkan tulangnya. Pada saat ini, ribuan cahaya pedang kekuatan api yang gunakan oleh Cheng Gu Chao untuk menyerang Tan Yun, tetapi di bawah perbudakan dan kehancuran gelombang ruang, hancur dan hancur ke udara. Dan nyala api di seluruh tubuhnya padam dengan sangat cepat. Chenggu menginjak pedang terbang, seolah-olah dia berada di rawa, dan kecepatan gerakannya 3 kali lebih lambat. Jelas kekuatannya tidak sebagus Wang Ji. Pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, yang kakinya berdarah, melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Chenggu, yang menginjak pedang terbang, pergelangan tangan dengan cahaya pedang menyelimuti Chenggu. Puci-puci. Darah berceceran dan dagingnya terbang, Chenggu berteriak dengan suara menyayat hati, 5 saudara senior, tolong, ucap dari Chenggu. Puci, Swiss. Tan Yun memegang pedang suci Jinni, sosoknya berkedip, dan muncul di depan Wang Ji. Tiba-tiba, sekelompok cahaya pedang emas mekar dari pedang suci Jinni, dan melintasi pinggang Wang Ji, Puci. Pada saat ini, Wang Ji, yang menginjak pusaran angin bila angin, ingin menghindar, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kecepatan gerakan cahaya pedang berlipat ganda. Dia menginjak angin puyuh dan mundur, dalam suara ratapan, luka yang dalam dipotong dari perut bagian bawah, darah disemprotkan, dan organ-organ dalam mengalir keluar. Puci. Wajah Tan Yun ganas, matanya tajam, dan dia mendekati Wang Ji dan mengayunkan 2 pedang satu demi satu. Pedang pertama menebas kaki Wang Ji, dan pedang kedua menembus tengkorak di antara alis dan bagian belakang kepalanya dengan percikan darah. Wang Ji segera mati, dan mayatnya dihancurkan oleh gelombang ruang dan berubah menjadi darah dan tulang busuk. Peta harta karun Lei Zhen, bunuh dia, ucap dari Chang Zijian. Boom! Pada saat ini, Chang Zijian, yang berada di belakang Tan Yun, melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gulungan terbang dari cincin penyimpanannya menembak. Tiba-tiba, guntur dan kilat di kehampaan yang kacau, dan guntur berguling. Tiba-tiba, gulungan itu melesat ke atas kepala Tan Yun, terbentang rata, dan berubah menjadi gulungan gambar yang lebarnya 100 kaki dan panjangnya 1000 kaki. Dalam gulungan gambar itu terlihat awan gelap yang digambar secara realistis. Awan gelap tampaknya telah menjadi hidup. Ketika Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindar, harta karun berkualitas tinggi, peta harta karun Lei Zhen mengunci Tan Yun dengan kuat.
Saat Tan Yun bergerak, kekuatan guntur yang kuat menembus kehampaan dari awan gelap dan turun. Setiap kekuatan guntur dapat dengan mudah menghancurkan harta karun tingkat rendah. Bang! Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu, dan dipukul oleh ujung kekuatan guntur di bahu kanannya. Tiba-tiba, kulitnya pecah, Tan Yun pusing, dan tubuhnya berguling dan jatuh ke bawah. Tubuh yang sangat kuat, seru Chang Zijian tak percaya. Dia berpikir bahwa kekuatan guntur tadi sudah cukup untuk menghancurkan lengan kanan Tan Yun menjadi berkeping-keping, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kulit Tan Yun tidak meledak begitu saja. Chang Zijian mengendalikan guntur sepenuh hati dan menyerang Tan Yun sambil berteriak, "Junior Brother Peng dan Junior Brother Yue, bunuh dia," ucap dari Chang Zijian. Oke, lalu saat ini, sebuah palu atribut guntur raksasa keluar dari udara tipis. Palu raksasa itu menukik turun dari pedang terbang dan menyerang ke arah Tan Yun yang jatuh. Jika Tan Yun dipukul, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun akan berceceran darah di tempat, dan tengkoraknya akan runtuh dan mati. Tepat ketika Peng Wancuan muncul di atas Tan Yun, tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulut Tan Yun saat dia jatuh, ekspresi biadab tergambar. "Api Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berhenti jatuh ke langit, tubuhnya naik ke langit, dan telapak tangan kanannya didorong keluar dari udara. Dalam sekejap, nyala api Hongmeng setinggi 12 kaki melahap palu Peng yang luar biasa. "Api macam itu," ucap dari Wancuan. Dalam nyala api Hongmeng, meskipun Peng Wancuan memiliki kekuatan guntur dan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, seluruh kulit tubuhnya meleleh menjadi cairan hanya dengan bernafas. Rambut dan kulit di wajahnya telah menghilang, dan tengkoraknya terbuka di wajahnya yang hitam, yang sangat menakutkan. Apa yang membuatnya berteriak ngeri adalah bahwa palu tipe guntur yang luar biasa di tangannya meleleh menjadi kehampaan dalam api ungu. "Kakak senior Hou, kakak muda Yue, tolong!" Suara tragis Peng Wancuan yang tidak manusiawi yang telah dibakar tiba-tiba berhenti, karena dia dimusnahkan oleh api Hongmeng. Sekarang api Hongmeng Tan Yun telah memasuki tahap awal dari Orde keempat, dia dapat langsung membakar artefak suci tingkat rendah menjadi ketiadaan. Jika Peng Wancuan tidak memiliki kekuatan guntur dan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, bagaimana dia bisa bertahan dalam mengedipkan mata dan tidak mati? Pada saat ini, pedang terbang ditangguhkan, dan Yue Bukun yang berada di gelombang ruang ribuan meter di belakang Tan Yun. Dia memandang Tan Yun, kakinya gemetar tak terkendali. Di sisi lain, melihat malam yang menunggu di luar gelombang ruang, dia sangat marah dan bergegas ke gelombang ruang angkasa dengan tombak Fang Tianhua di tangannya untuk menyerang Tan Yun. Dia benar-benar yang terkuat di antara semuanya, karena setelah dia menginjak pedang terbang dan bergegas ke gelombang ruang, kecepatan gerakannya hanya 10% lebih lambat. "Cepat sekali," ucap Tan Yun melirik Hou Ye, dan ketika hatinya membeku, Chang Zijian, yang menginjak pedang terbang, sekali lagi memanipulasi Lei Zhen Baotu, melepaskan kekuatan guntur dengan ketebalan ratusan kaki. Guntur luar biasa di langit dan menutupi bumi menuju Tan Yun, boom. Lalu pada saat ini, Tan Yun tegas, matanya tegas, dan dia berubah menjadi bayangan berkabut, yang benar-benar berkedip melawan kekuatan guntur yang menembus kehampaan. Bang bang bang. Tan Yun gagal menghindar 3 kali berturut-turut. Setelah digosok oleh kekuatan 3 guntur, kulit di lengan kiri, dada, dan punggung Tan Yun pecah, dan dagingnya kabur, memperlihatkan tulang-tulang yang mengerikan. "Hancurkan itu untuk," ucap dari Tan Yun sambil melupakan rasa sakitnya, dan akhirnya muncul dari kekuatan guntur, dan muncul di bawah peta Lei Zhenbao. Dengan lambaian telapak tangan kanannya, nyala api Hongmeng di telapak tangannya terbang dengan taring dan cakar, dan tercetak di Lei Zhenbao. Huhu! Dalam sekejap, peta harta karun Lei Zhen terbakar dari lubang raksasa. "Ah, peta harta karunku," ucap dari Chang Zijian. Chang Zijian yang berpikiran sama dengan Lei Zhen Baotu, mengalami serangan balik. Saat dia menginjak pedang terbang, dan darah menyembur keluar dari 7 lubang, Tan Yun terbang ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Tan Yun membalik tangan kanannya, pedang surgawi Jinni dia keluar dari udara tipis lagi dan menebas leher Chang Zijian.
Pada saat ini, Hu Yu masih berada 2000 meter jauhnya ke arah Tan Yun, dan dia tidak bisa menyelamatkan Chang Zijian sama sekali. Dia memandang Yue Bukun 500 meter di bawah Tan Yun, dan mengingatkan dengan marah, "Saudara muda Yue, apa yang masih kamu lakukan? Selamatkan saudara muda Chang," ucap dari Hu Yu. "Baik senior," ucap dari Yue Bukun. Jantung Yue Bukun berdegup kencang, tangan kanannya menoleh ke Tan Yun di atas kepalanya, dan dia tiba-tiba mendorongnya ke udara. Segera, sebuah kuali raksasa, yang seputih salju, dan memancarkan udara dingin langit dan bumi yang membeku, membanting keras ke arah Tan Yun. Dan setelah itu, tiba-tiba, es sejauh 1000 mil, di depan Yue Bukun terbentuk. Yue Bukun menginjak pedang terbang, dan mulutnya meyakinkan. Hawa dingin yang mendesak naik ke langit dari kuali raksasa 100 kaki, dan langsung menyelimuti Tan Yun. Dalam sekejap, aura dingin berubah menjadi 1000 kaki seperti menara tinggi dalam gelombang ruang atau gunung es. Tan Yun membeku di gunung es, masih mempertahankan penampilan menebas Chang Zijian dengan pedangnya. Pada saat ini, Chang Zijian, yang diserang oleh serangan balik, menyemburkan darah dari mulutnya, menginjak pedang terbang yang tergantung di kehampaan, dan untaian darah perlahan meluap dari 7 lubang, yang sangat menakutkan. Chang Zijian terengah-engah, dan dalam kegembiraan kelahiran kembali setelah bencana, dia terbang di atas rumput di lembah peri di bawah, duduk bersila, dan buru-buru pulih dari luka-lukanya, tidak melupakan Yue Bukun yang menghadapi kehampaan yang kacau balau, dan berkata dengan penuh terima kasih junior brother Yue. Saya juga berharap Anda akan memotong anggota tubuh Tan Yun dan membiarkan saya membunuhnya, ucap dari Chang Zijian. Oke, kakak senior Chang, tidak masalah, ucap dari Yue Bukun menginjak pedang terbang dengan semangat tinggi. Wosh, pada saat ini, Hou Ye menginjak pedang terbang dan melayang di gelombang ruang angkasa, tergantung di depan Yue Bukun, dan memuji, junior brother Yue hebat, ucap dari Hou Ye. Kakak senior Hou salah, aku melakukannya untuk membunuh Tan Yun, ayo kita bertemu lagi dengan tetua keempat, ucap dari Yue Bukun, setelah menyelesaikan kata-katanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan air soda. Segera, dia menginjak pedang terbang dan mengebor ke gunung es, bolak-balik melalui es seperti seekor ikan di dalam air, dan menyerang Tan Yun dengan pedang. Akankah Tan Yun, yang memiliki api es Hongmeng, dibekukan oleh gunung es? Tentu saja tidak. Tan Yun memiliki api es primordial, jadi dia tidak takut dengan serangan es dari surga dan dunia. Dia memiliki nyala api Hongmeng, dan dia tidak takut pada pembakaran segala jenis api yang mengamuk, api langit, dan segala hal. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tan Yun, yang berada di gunung es yang membeku, memancarkan kesuraman berdarah di matanya. Wosh! Yue Bukun menginjak pedang terbang, tergantung di es, mengarahkan pedangnya ke Tan Yun yang dekat, dan menyeringai, "Kamu bajingan, kamu begitu banyak membunuh teman-temanku, aku akan memotong anggota badanmu, mencungkil matamu dan biarkan kamu mati kesakitan," ucap dari Yue Bukun. "Ya, ucapanmu bagus," ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun sangat tajam, dia bergerak tiba-tiba, mengambil langkah tajam, dan memasukkan 2 jari ke mata Yue Bukun, yang belum pulih, dengan suara gelembung pecah. "Ah, mataku!" Retak. "Tidak, tanganku!" Bang! Bang! Tan Yun membutakan mata Yue Bukun dan memutar lengannya. Setelah itu, tendangan kerasnya mematahkan kaki Yue Bukun. "Kakak Hou, selamatkan aku! Cepat dan selamatkan aku," ucap daru Yue Bukun. Yue Bukun dibawa oleh Tan Yun seperti ayam, matanya yang kosong dengan darah yang berdeguk, sangat menakutkan, teriakannya yang menusuk hati menjelaskan menghadapi ketakutan kematian. "Tan Yun, dasar penjahat tercela," ucap dari Hou Ye meraung dengan wajah merah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tan Yun hanya berpura-pura terjebak oleh gunung es. Tan Yun mengabaikan Hou Ye. Dan Tan Yun kembali memikirkan kematian Song Hong, tinju kanannya berderit, menghancurkan kepala Yue Bukun dengan keras. "Tan Yun, hari ini jika aku Hou Ye tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia," ucap dari Hou Ye memegang tombak Fang Tianhua,
menginjak pedang terbang, dan terbang menuju Tan Yun di gunung es. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun benar-benar marah, dan kemarahan mengamuk di setiap saraf di tubuhnya. Tan Yun, izinkan saya memberi tahu Anda, saya memotong tenggorokan Song Hong dengan pedang seperti membunuh seekor anjing, dan sayalah yang melukai wanita Anda dengan serius. Jika kepala Tang tidak tiba tepat waktu, saya akan membunuh Mu Mengyi dan adik ipar Anda. Tapi itu tidak masalah, tunggu sampai aku membunuhmu dulu, lalu cari kesempatan untuk mencicipi tubuh Mu Mengyi. Oh ya, adik juga cantik, aku akan bercinta mereka untukmu. Mainkan saja denganku, itu sudah cukup, aku akan membunuh mereka nanti, ucap dari Hao Ye. Mendengar ini, Tan Yun penuh dengan energi spiritual, dan tubuhnya menghancurkan gunung es. Memegang pedang Dewa Jin Ni, dia menukik ke bawah, seperti kekuatan di Gunung Hua, dan melesar ke arah Hao Ye. Di bawah semangat 9 binatang, Hao Ye, yang kekuatannya meningkat 9 kali, melambaikan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya, dan tombak Fang Tianhua dilemparkan ke arah Tan Yun. Os! Percikan memercik kemana-mana, tombak Fang Tianhua mengenai pedang suci Jin Ni, dan kekuatan besar mengalir dari pedang ke lengan kanan Tan Yun, membuat Tan Yun terbang ratusan kaki. Mata Tan Yun benar-benar tajam dan ketika dia menebas ke arah Hao Ye lagi, dia tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hong Meng, muncul di tanah ribuan kaki di bawah, dan menusukkan pedangnya ke kepala Chang Zijian, yang sedang duduk bersila dan menderita serangan balasan. Kakak senior Hao, selamatkan aku, ucap dari Chang Zijian. Uci. Chang Zijian tidak bisa mengelak, dan setelah pedang panjang itu menggoreskan tanda darah di wajah kanannya secara vertikal, pedang itu membawa darah dari tulang selangkah kanannya dan menusuk dalam-dalam ke dadanya. Junior Brother Chang, ucap dari Hao Ye. Di malam yang menunggu di langit, dia tiba-tiba menyadari bahwa baru saja Tan Yun mengambil kesempatan untuk menyerang Chang Zijian. Hao Ye dan Chang Zijian sedekat saudara dan saudari, dan sekarang melihat keganasan Tan Yun membunuh Chang Zijian jauh lebih menyakitkan, matanya merah, tangan kirinya dengan cepat membuat segel tangan, matanya sedih, dan dia mengaum, naga 9 perubahan, 9 naga pengetahuan, ucap Dadi Hao Ye. Begitu dia selesai berbicara, ada 9 hantu tombak Fang Tianhua yang panjangnya 100 kaki di tangannya. Pada saat ke-9 hantu itu muncul, aura ngeri keluar dari langit dan menyelimuti Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan samar-samar terlihat bahwa di dalam bayangan 9 Dao Fang Tian tombak yang dicat, bayangan naga besar muncul di masing-masing dari mereka. Raungan kera tiba-tiba muncul di benak Tan Yun dari tas binatang roh. Tuan, biarkan aku membantumu, ucap dari kera iblis. Tidak, ucap Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, ketakutan di matanya terbunuh tanpa henti ditelan oleh kemauan dan pertempuran akan, kera tua, pria ini membunuh saudara laki-laki saya dan melukai wanita saya harus membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Selain itu, saya membutuhkan pertempuran yang menentukan untuk mengukur kekuatan saya saat ini, dan dia adalah batu loncatan di jalan menuju kebesaran, ucap dari Tan Yun. Ketika suara Yun bergema di benak kera iblis pembantai surga di dalam tas binatang buas, bayangan tombak sepanjang 900 kaki di langit, dengan raungan naga yang memekakkan telinga, tampaknya memberi kehidupan, seperti 9 naga melingkar bersama, jatuh ke arah Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Bas! Kemanapun tombak naga lewat, kehampaan yang kacau dengan radius ribuan meter, seperti cermin raksasa, ditutupi dengan retakan ruang besar yang padat, yang sangat mengejutkan. Wajah Tan Yun berubah dengan liar, ekspresinya bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata, Abyss of Death, ucap dari Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, titik cahaya hitam seperti sebutir beras tiba-tiba meroket 10 juta kali di atas kepalanya. Itu seperti jurang hitam pekat dengan diameter 3000 meter, dan itu seperti pusaran menelan yang besar, membungkus Tan Yun di dalamnya. Di jurang kematian yang berputar-putar seperti jurang, saat Tan Yun melangkah ke alam pemurnian jiwa, bila kematian gelap yang semula 1 kaki kini melonjak hingga 10 kaki,
seperti kumpulan ikan hitam tak berujung yang menempati setiap bagian dari jurang maut. Kekuatan setiap pedang kematian melonjak selama 18 generasi dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun adalah penguasa di jurang kematian, dan pedang kematian yang luas tidak bisa menyentuh tubuhnya. Bang bang bang. Pada saat ini, 9 bayangan tombak melingkar bersama seperti naga di langit meledak ke dalam jurang, menghancurkan bilah kematian satu demi satu, dan menuju Tan Yun di kedalaman jurang kematian. Bunuh, ucap dari Tan Yun. Kemarahan Tan Yun memenuhi jurang maut. Dalam benaknya, bilah kematian yang tak berujung di atas kepalanya dengan cepat menyatu menjadi semburan ribuan kaki, dan bergegas untuk menemui 9 naga di bawah bayangan tombak. Boom! Bang bang! Semburan pedang kematian hingga 1000 kaki, dalam 9 ledakan bayangan tombak yang terjerat, runtuh dengan kecepatan ekstrim, dan menyebar ke bawah dalam keruntuhan. Pada saat yang sama, bayangan tombak seperti naga juga menyusut dengan cepat dalam semburan pedang kematian. Aku tidak berpikir kamu akan mati, ucap dari Hao Ye. Hao Ye menginjak pedang terbang dan memegang tombak Fang Tianhua, dan menembak jatuh ke jurang kematian dengan niat membunuh yang menakjubkan, diikuti oleh bayangan 9 tombak, dan menyerang Tan Yun. Bang bang bang. Setelah menarik napas, ketika bayangan tombak seperti naga menyusut menjadi sekitar 1 kaki panjangnya, semburan yang dibentuk oleh bilah kematian benar-benar hancur. Segera, bayang-bayang tombak yang terjalin, dibagi menjadi 9, tiba-tiba bubar, menghalangi Tan Yun ke segala arah, menunggu malam untuk memegang tombak Fang Tianhua dan menusuk Tan Yun seperti kilat. Ayo, ucap dari Hao Ye menyeringai, memegang tombak Fang Tianhua dan meledakkan di atas kepala Tan Yun. Hao Ye layak menjadi pemimpin di tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa, dan pertempuran dengan Tan Yun jelas berada di atas angin. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Ada sedikit tekad di mata Tan Yun, dan dia buru-buru menghindari pukulan keras Hao Ye, dan juga menghindari serangan gabungan dari 8 tombak, tetapi dia tidak menghindari bagian belakang punggungnya, tombak terakhir Shadow Attack. Uci. Bayangan tombak dengan pergelangan tangan tebal dan panjang, dengan semburan darah, dimasukkan dari punggung Tan Yun, dan setelah mematahkan 4 tulang rusuk dada kanan Tan Yun, ia melewati lubang dada, dan kemudian itu runtuh dan menjadi tidak terlihat. Puff. Ketika panah darah merah cerah keluar dari mulut Tan Yun, Hao Ye menembak Tan Yun dari pedang terbang. Dengan goyangan lengan kanannya, tombak Tianhua di tangannya bergerak seperti ular dan menusuknya dengan akurat ke dada kiri Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, ujung tombak yang tajam, dengan darah yang memancar, menembus tulang selangka Tan Yun dan dimasukkan ke dadanya. Kamu akhirnya mati bajingan di tingkat ketiga alam pemurnian jiwa, ucap dari Hao Ye mengepalkan tombak Fang Tianhua di tangan kanannya, dan semua energi spiritualnya dimuntahkan, mencoba yang terbaik untuk memasukkannya ke dada Tan Yun. Kamu tidak akan bisa memutuskan hidup atau matiku, api es Hongmeng Bingyan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang tombak Fang Tianhua yang dimasukkan ke dalam tulang selangka dengan tangan kanan Hao Ye dan meraung, telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba terdorong ke atas. Segera, nyala api biru muda setinggi 9 kaki naik tiba-tiba dari telapak tangan kiri Tan Yun, menutupi Hao Ye yang memegang Fang Tianhua halberd di atas. Dalam sekejap, Hao Ye terbungkus es setinggi 9 kaki. Samar-samar terlihat, malam yang menunggu di pemecah es memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi lapisan es di bawah dingin yang ekstrim. Tan Yun yang terluka parah, menahan rasa sakit yang parah, tiba-tiba berjongkok, melepaskan diri dari tombak Fang Tianhua yang telah dimasukkan ke tulang selangka kirinya dan mencapai dadanya, dan pedang Jian Jinni, menebas ke arah pemecah es. Aku akan menghancurkannya. Pada saat ini, suara tragis dan ganas datang dari kerucut es, dan pada saat berikutnya, ketika kerucut es pecah, seluruh tubuh Hao Ye telah berbalik ke dalam kulit es. Hoa, retak. Pada saat ini, Hao Ye, yang tidak memiliki kulit berdarah di tubuhnya, mendapatkan kembali kebebasannya dalam darah,
dan menahan rasa sakit dan buru-buru menghindari pedang dari Tan Yun. Uci. Sayangnya, kecepatan menghindarnya sedikit lebih lambat. Setelah Tan Yun memotong lengan kirinya, pedang tajam Jinni itu memotong dua tulang rusuk di sisi kiri Hou Ye, memotong ujung jantungnya. Aku akan membunuhmu, ucap dari Hou Ye, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka parah, memutar tubuhnya, dan 5 tulang jari tanpa daging dan darah menari dengan tombak Fang Tianhua dan menebas ke arah Tan Yun yang tidak bisa mengelak. Uci. Tombak tajam menunjuk ke leher Tan Yun, dan noda darah ditarik. Jika 1 inci lebih dalam, tenggorokan Tan Yun akan dipotong sampai mati. Setelah Tan Yun buru-buru menghindar, matanya merah, dia terbang, dan dengan pedang backhand, memotong 2 jari tangan kiri Hou Ye yang memegang tombak Fang Tianhua. Sret-sret. Tangan kiri Tan Yun tiba-tiba menjulur, di sepanjang dada kiri Hou Ye yang terbelah, meraih 2 tulang rusuk, dan mengeluarkan tubuh Hou Ye. Tidak. Hou Ye mengeluarkan ratapan tragis seperti bola kempis. Tangan kanannya, yang telah kehilangan 2 jari, mengepalkan tombak Fang Tianhua dan menusuk dada Tan Yun pada saat yang sama. Urat. Tan Yun menyemburkan 3 suap darah berturut-turut, darah menyembur keluar dari dadanya, dan gerakan gila berikutnya membuat Hou Ye merasa ngeri, dan merasa putus asa. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah dan lemah, menahan pusing yang datang dari kepalanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan mendapatkan kembali kesadarannya. Dia tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Hou Ye. Pada saat ini, Tan Yun masih tidak membiarkan kera iblis pembantai surga mengambil tindakan. Kebencian itu sepenuhnya mengilhami darahnya sebagai seorang pria, dan dia harus membalas dendam untuk Song Hong, Meng Yi, dan Zian dengan tangannya sendiri. Uci. Tan Yun tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, membiarkan tombak Fang Tianhua menembus dadanya dan menusuk berdarah dari punggungnya. Segera, dia memegang pedang di tangan kanannya dengan seutas darah dan menusuk jantung Hou Ye. Wajah Tan Yun penuh darah menyembur dari Hou Ye. Hou Ye menatap mata Tan Yun dengan tidak percaya, secara bertahap mengendur, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu gila, orang gila yang tak bernyawa, aku akan mati seperti ini. Kalau tidak, aku tidak akan kalah darimu." Ucap dari Hou Ye. Tan Yun yang lemah menunjukkan senyum di sudut mulutnya. "Pokoknya, kamu yang mati, bukan aku," ucap dari Tan Yun. "Tan Yun, kau bajingan." Sebelum Hou Ye selesai berbicara, Tan Yun memasukkan pedangnya ke dalam mulut Hou Ye dan menikamnya dari belakang lehernya. Setelah Tan Yun menarik pedang panjangnya dengan gemetar, Hou Ye jatuh lemas di genangan darah. "Hei!" Tan Yun tersentak kesakitan, dan dengan tangan kirinya, dia mengeluarkan tombak Fang Tianhua yang menembus dadanya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Segera, Tan Yun melucuti formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan saat dia muncul di depan semua orang, Tang Xinying, Shen Subing, Lu Yi dan semua tetua ramuan Xianmen, lebih dari 400 diaken, dan lebih dari 10.000 murid hadir jatuh ke lamban berumur pendek. Pada saat ini, Tan Yun menyentuh tanah dengan pedang di tangan kanannya, mencegah dirinya jatuh, 2 lubang darah di dadanya mengejutkan, 4 tulang rusuk patah, luka di kedua kaki dengan tulang yang terlihat dalam, dan luka pedang di leher sangat merangsang semua pikiran. Yang lebih menakutkan adalah ada mayat mengerikan tergeletak di sekitar Tan Yun. Mayat-mayat ini, dan Tan Yun, yang sesak napas dan terluka parah, memberi tahu semua orang tentang pertempuran tragis itu. Interpretasi dari kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Ini juga merupakan pernyataan tekad Tan Yun untuk membunuh dan membalas dendam. Pada saat ini, Shen Subing mengerucutkan bibirnya, dan air mata gembira mengalir di matanya yang indah. Siapa bilang tidak ada orang tangguh di bawah pintunya? Mulai sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa murid-muridku semuanya semut? Dan lebih dari 3.800 murid di bawah sektenya memandang Tan Yun dengan kekaguman, dan ketakutan. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa sesama siswa mereka, Tan Yun, sangat kuat. Di sisi lain, lebih dari 11.000 murid di bawah sekte Lu Yi masih belum pulih. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, atau mereka akan terbunuh,
mereka tidak akan percaya bahwa tantangan lompatan katak Tan Yun akan berhasil dan menjadi sangat kuat. Kakak Tan Xian, ucap Luo Fan menangis kegirangan saat melihat Tan Yun tidak mati, sama seperti saat dia berlari menuju Tan Yun, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lu Yi yang berwajah biru. Apa yang ingin kamu lakukan? Pertempuran yang menentukan belum berakhir, ucap dari Lu Yi. Setelah Lu Yi menghentikan Luo Fan, dia melihat ke belakang dan melihat ke depan Tan Yun sebelum Tan Yun menggunakan formasi pedang ilahi pembantaian Hong Meng. Tan Yun menghadapi 5 murid tingkat 8 pemurnian jiwa yang selamat dari pembantaian Tan Yun dan berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Cepat kalian pergi bersama dan bunuh Tan Yun," ucap dari Lu Yi. Baik murid patuh, pada saat ini, 5 orang yang tidak terluka menghadapi Tan Yun yang tidak bisa jatuh dengan pedang mereka. Meskipun mereka takut akan kekuatan Tan Yun di hati mereka, mereka kuat untuk membunuh Tan Yun pada saat ini, dan akan mudah. Aku mengerti siapa di antara kalian yang berani melakukannya, ucap dari Sen Subing melintas dan muncul di depan Tan Yun, melindungi Tan Yun di belakangnya. Sen Subing, Tan Yun hanya mengatakan bahwa dia ingin bertarung dengan 89 orang. Sekarang adalah periode pertempuran yang menentukan. Menurut aturan sekte, tidak ada yang bisa ikut campur, ucap dari Lu Yi mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Karena dia tahu bahwa jika Tan Yun tidak terbunuh hari ini, jika Tan Yun seorang diri memilih 89 muridnya sendiri, dan berita tentang membantai 84 muridnya sendiri menyebar, wajahnya pasti akan hilang. Pada saat ini, Han Yong menunjuk dengan marah pada Sen Subing. Penatua yang berjasa, lelaki tua ini adalah diaken dari aula disiplin, dengan lelaki tua ini di sini, saya tidak dapat membiarkan Anda menjadi liar di sini, keluarlah untuk diaken ini, ucap Han Yong. Pada saat ini Tang Xinying sedikit mengangguk ke arah Sen Subing, lalu memandang Han Yong dan Lu Yi, dan tanpa ragu berkata, Tan Yun adalah murid jenius dari Xianmen dan Maiku. Untuk melindungi kejeniusan yang mengerikan itu, pertempuran yang menentukan telah berakhir, ucap dari Tang Xinying. Ketua, bawahan ini tidak setuju, Lu Yi dan Han Yong berkata serempak, Kepala, kamu adalah ramuan tertua dari Xianmen, bagaimana kamu bisa melanggar aturan di depan semua orang, ucap dari Lu Yi. Tang Xinying sedingin es, dan ketika dia akan berbicara, tangan kanan Tan Yun memegang pedangnya di tanah, dia mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh, acuh tak acuh dan kejam, dan suara kelemahan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Ketua, murid ini tidak setuju. Murid ini masih harus berjuang, ucap dari Tan Yun yang terluka parah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next do episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.